paling utama terjadi beda pendapat. Bagi Imam Syafi'i, Imam Ashabi dan Imam Ibnu Sya'ban, korban yang paling utama adalah korban unta. Nomor duanya sapi dan nomor tiganya baru kambing. Apa dasar mereka? Alasan mereka berdasarkan dalil qiyas, yakni dari dalil yang menerangkan soal keutamaannya pergi ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Arti hadis ini, barang siapa yang mendatangi sholat Jumat di saat awal dapat pahala seperti pahalanya orang yang korban onta. Barang siapa yang mendatangi sholat Jumat pada yang kedua, dia pahalanya seperti orang korban sapi. Dan barang siapa yang mendatangi jamaah Jumat pada saat ketiga, dia mendapat pahala seperti pahalanya korban kambing. Atas dasar dalil qiyas inilah Imam Syafi'i, Imam Ashabi, Imam Ibnu Sya'ban berpendapat korban yang paling utama adalah onta, lalu sapi, dan yang terakhir baru kambing. Pendapat ini kebalikan dengan pendapatnya Imam Maliki. Bagi Imam Maliki, korban yang paling utama adalah kambing, lalu sapi, yang terakhir onta. Alasan Imam Maliki, korban itu adalah ibadah meneruskan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, berawal dari ru'yah mimpinya pada tanggal 8 Dzulhijjah, ru'yah mimpi yang berisi perintah untuk menyembelih anaknya yakni Ismail. Oleh karena ru'yahnya terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka pada tanggal tersebut dinamakan hari Tarwiyah karena menerima ru'yah. Kemudian tanggal 10 dilaksanakan perintahnya, yakni Ismail dikurbankan malamnya. Sebelum pelaksanaan kurban, Ismail dipanggil oleh Ibrahim dan ditanya, "Wahai Ismail, tadi malam saya menerima mimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana menurut kamu?" Jadi apa yang diterima dalam mimpinya Ibrahim itu ditanyakan dulu pada Ismail. Bagaimana sikap Ismail? Sangat menakjubkan, karena ketajaman mata hatinya Ismail mengerti bahwa itu bukanlah mimpi biasa, melainkan wahyu ilahi yang ayahnya sendiri tidak akan sampai hatinya untuk menyampaikannya. Akhirnya Ismail menjawab, "Ya abadi if'al mahkumar satu jiduni insyaallah minasyolihin." Ayat, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah saya akan sanggup menghadapinya. Betapakah hebatnya Nabi Ismail? Kata Ismail, "Saya adalah orang yang paling terhormat bagi Allah, karena meskipun banyak manusia sampai jutaan manusia, tidak ada yang dipilih Allah untuk dijadikan korban. Hanya saya
satu-satunya anak terpilih oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi waktu Ibrahim dan Ismail tinggal pilih lebih mengutamakan cintanya kepada Allah ataukah cintanya pada Ismail. Kalau mengutamakan cintanya pada Allah, maka harus melaksanakan perintahnya Allah, tetapi putus hubungan dengan Ismail. Kalau sampai terpotong, tetapi kalau mengutamakan cintanya pada Ismail, bisa putus hubungan dengan Allah. Jadi dihadapkan dengan dua pilihan yang berat. Siapa di dunia ini selain Nabi Ibrahim yang menerima, yang mampu menerima cobaan yang begitu beratnya? Dan di saat akan dilaksanakan penyembelihan, tiba-tiba ada panggilan, ya Ibrahim, ya Ibrahim, jangan diteruskan. Setelah menengok ke belakang, di situ ada kambing besar sebagai gantinya Ismail. Karena itu, menurut Imam Maliki, seandainya yang paling utama itu onta atau sapi, mestinya yang jadi gantinya Ismail adalah onta atau sapi. Tapi kenyataannya kambing. Berarti kambinglah yang paling utama. Ini pendapat Imam Maliki. Dan terhadap dua pendapat tersebut terserah mana yang kita pilih. Dua, tentang waktunya korban dalam Al-Quran diterangkan, wayadkurukum wayadkurusmallah fi ayamin maklumah. Artinya, dan supaya menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Al-Ayat, surat Al-Hajj ayat 28. Sedangkan dalam hadis Nabi diterangkan ayamut tasyriqi kullaha dabun. Artinya, segala hari tasyrik itu hari penyembelihan kurban. Jadi menyembelih kurban itu waktunya setelah sholat Idul Adha tanggal 10. Dan pada hari tasyrik tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tetapi jika penyembelihan kurban itu dilaksanakan sebelum sholat Id, bukanlah kurban namanya. Selanjutnya, apakah boleh menyembelih kurban di waktu malam? Masalah ini pun terjadi beda pendapat. Ada yang berpendapat boleh menyembelih kurban di waktu siang maupun malam. Apa dalilnya? Dalilnya ayam tasyriqi kullaha dzabhun. Hari-hari tasyrik adalah hari penyembelihan kurban. Oleh karena di situ ada pernyataan ayam tasyrik, hari-hari tasyrik. Hari itu ada siang dan malam, maka berarti boleh melakukan penyembelihan kurban di waktu siang maupun malam. Namun ada juga yang berpendapat tidak boleh menyembelih kurban di waktu malam, yang boleh hanya siang hari saja. Dasarnya karena Rasul tidak pernah menyembelih kurban di waktu malam. Dan bagi yang meyakini pendapat ini, maka makna dari kalimat ayam hari-hari dalam hadis ayam tasyrik adalah hari siang saja, bukan siang malam. Terhadap semua pendapat ini terserah mau pilih yang mana. Yang penting tidak menjadikan pertengkaran antar umat Islam. Selanjutnya, bolehkah berkurban dengan urunan atau rombongan? Ada yang mengatakan boleh dengan alasan karena dalam sebuah hadis sahih pernah diterangkan, waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih seekor kambing, daunnya anjami ahli untuk seluruh keluarganya. Jadi kalau tidak mampu korban sendiri, boleh urunan rombongan. Apa akibatnya jika ada orang yang mampu berkorban tapi tidak mau mengeluarkan korban? Ancaman Rasul, jangan kamu mendekati musola atau masjid. Jangan kamu mendekati musola.
dan bukanlah korban hayawan itu sebagai gantinya korban haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nomor 3, tentang apakah waktu di akhirat nanti untuk bisa sampai ke surga akan menaiki binatang kurbannya. Sebenarnya yang dinaiki itu bukan kambing atau sapinya, melainkan korbannya, artinya dekatnya pada Allah. Karena Allah sudah menyembelih nafsu hayawannya. Di diri kita ini ada nafsu hayawan, yakni semisal hanya ingin makan saja atau tidur saja dan seterusnya. Jadi keinginan yang tidak baik itulah yang harus disembelih supaya bisa takarub, dekat kepada Allah. Kalau sampai nafsu hayawan tidak disembelih, selamanya akan jauh dari Allah, selamanya tidak korban. Jadi yang dinaiki itu nanti bukan ontanya, bukan sapinya, bukan kambingnya, melainkan dekatnya atau takwanya. Ini diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj. La yanalallah ruhumaha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Artinya tidak akan sampai pada Allah daging dan darah kurban, tapi yang sampai itu adalah takwa dari kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insya Allah kalau kita semangat berkorban, semangat mendekatkan diri pada Allah, dan itu bukan hanya dengan jalan ritual semata, melainkan juga dengan jalan sosial seperti membantu para fakir miskin dan anak yatim, membantu para korban bencana dan seterusnya. Kalau dilaksanakan dengan ikhlas, bukan karena ingin dipuji orang, insya Allah menjadi manusia yang benar-benar takarub ilallah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang benar-benar bisa berkorban hingga bisa takarub ilallah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin wal aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadillah syakirin lil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ana wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala